Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Pasar smartphone 1 jutaan tuh emang selalu menarik. Tapi gue secara pribadi udah punya top of mind di kelas tersebut, yaitu Redmi seri A. Gue udah pernah nyobain Redmi 6A dan Redmi 7A, tapi kebetulan Redmi 8A gue skip. Nah, sekarang gue dapet kesempatan buat nyobain Redmi 9A. Redmi 9A ini di launching pada bulan Agustus 2020. Kira-kira umurnya ada sekitar 3 bulan. Nah, kira-kira setelah 3 bulan, apakah Redmi 9A ini masih bisa disebut sebagai juaranya entry level? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya, karena gue bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bakal ngupdate video baru setiap minggunya. Oke? Yuk, kita lanjut ya. Oke, gue mau nunjukin sedikit apa yang ada di dalam box dari Redmi 9A ini ya. Langsung kita buka aja. Sebelumnya ini udah gue buka ya sebenarnya. Nah, di dalam boxnya ada greetings card dari Bapak Alvinsa sebagai Country Director Xiaomi Indonesia. Terus ini ada HP-nya Redmi 9A. Oke. Kemudian ada SIM card ejector dan buku-buku panduan. Lalu ada kabel micro USB dan kepala charger. Kepala chargernya ini kalau nggak salah dia itu 10 watt kalau saya bener kan, 10 watt. Oke. Dah itu aja kira-kira yang ada di dalam boxnya Redmi 9A ini. Ada greetings card, ada SIM ejector tool dan buku-buku. Kemudian ada kabel micro USB dan kepala charger 10 watt. Oke. Ada beberapa hal yang menarik dari Redmi 9A ini. Yang pertama adalah desainnya. Untuk kelas entry level, menurut gue Redmi 9A ini desainnya udah menarik banget. Desain dari Redmi 9A ini udah menggunakan 3D unibody design. Di bagian belakang terlihat simpel sebenarnya, tapi cukup menarik. Unit Redmi 9A yang gue pegang ini berwarna peacock green. So far, emang ini yang paling gue suka di antara 3 pilihan warna. Di back case-nya terdapat tekstur garis-garis yang bikin keset dan gak licin tangan. Jadinya enak banget buat dipegang. Untuk build quality-nya jelas banget improvement-nya dari Redmi 6A dan 7A yang sebelumnya udah pernah gue cobain. Dan terakhir, Redmi 9A ini punya kamera 13 MP di sisi kiri atas. Di bawahnya terdapat aksen memanjang berbentuk oval yang meng-highlight logo Redmi di kiri bawah. Overall, desainnya juara nih buat di kelasnya. Next, performa dan baterainya. Sebenarnya gue nggak terlalu ekspektasi apa-apa sama spesifikasi dari Redmi 9A ini. Tapi ternyata speknya juga lumayan kok. Menggunakan SoC MediaTek Helio P25 dengan RAM 332GB. Oh iya, ada juga varian yang 232GB. Nah, gue nyobain main Mobile Legends dan COD Mobile. Surprisingly masih enak buat dimainin nih. Untuk settingan grafik mungkin nggak bisa yang tinggi-tinggi banget. Lag atau frame drop juga kadang masih muncul nih. Tapi menurut gue masih sangat playable banget. Kombinasi layar besar 6,53 inch HD Plus dan punya baterai gede 5000 mAh, Redmi 9A ini bisa cukup nyaman dipakai main game dengan durasi yang lumayan lama. Karena baterainya berkapasitas besar, untuk penggunaan harian kayak sosmed, chatting, nonton video dan lain-lain, Redmi 9A ini bisa bertahan hingga hampir 2 harian. Gue sih suka banget sama smartphone yang baterainya tahan lama. Dan baterai Redmi 9A ini juaranya. Lalu, Redmi 9A ini udah pakai MIUI 12 out of the box. Kebiasaan daripada para brand smartphone adalah ketika mengeluarkan OS atau UI baru, yang didahulukan dapat adalah seri flagshipnya. Untuk mid-range dan untuk kelas entry level bakal belakangan dapat update-nya. Tapi enggak dengan Redmi 9A ini, karena Redmi 9A ini udah langsung dapat MIUI 12 berbasis Android 10 out of the box. Bahkan nggak perlu update-update lagi. Keren kan? Semoga bisa ditiru sama brand-brand lain juga nih. Oh ya, for your info aja, di MIUI 12 versi Redmi 9A ini ada beberapa fitur yang nggak ada di MIUI 12 seri-seri flagship ya. Kayak nggak ada super wallpaper dan lain-lain. Tapi sebagian besar fitur dari MIUI 12 ini tetap ada dan berjalan dengan lancar.
Terus yang gue suka lagi di Redmi 9A ini udah menggunakan 2 SIM card slot plus 1 slot SD card. Sebenarnya ini fitur yang mungkin nggak penting buat orang lain. Tapi menurut gue ini adalah salah satu kelebihan dari Redmi 9A dan mungkin nggak ada di smartphone lain. Intinya dengan 2 slot SIM card plus 1 slot SD card, kita jadi nggak repot mesti ganti-ganti antara SIM card dan SD card. Bisa pakai semuanya dengan nyaman dan nggak ribet. Next, kameranya. Redmi 9A ini menggunakan kamera belakang single lens 13 megapiksel dengan f2,2 dan kamera depan 5 megapiksel dengan f2,2. Langsung dilihat aja ya hasil-hasil foto dan videonya. Tes kamera. Tes kamera Redmi 9A 1080 p 30 fps. Ini sambil naik sepeda ya. Tes kamera depan Redmi 9A. Dan yang paling penting adalah harganya. Sebenarnya ada nggak sih smartphone yang lebih murah dari Redmi 9A? Ya jelas ada. Tapi dari faktor harga dan apa yang kita dapat, menurut gue Redmi 9A ini udah yang paling worth it. Harganya adalah Rp1.199.000 untuk yang 232 GB dan Rp1.299.000 untuk yang 332 GB. Jelas Redmi 9A ini terjangkau banget. Dan menurut gue sekali lagi, emang Redmi 9A ini juara banget di sektor harganya. Tapi masa sih Redmi 9A ini nggak ada minusnya? Ya nggak mungkin, jelas ada minusnya. Minus yang pertama adalah nggak adanya fingerprint sensor. Tapi di Redmi 9A ini udah ada Face Unlock, jadi udah ada pengganti buat fingerprint sensor. Yang kedua, masih pakai micro USB port. Padahal di Redmi 8A udah menggunakan USB-C. Sebenarnya nggak ada masalah, selama masih bisa ngecharge dengan baik. Dan yang ketiga, nggak ada sensor gyroscope dan magnet. Ini kebanyakan dipakai buat yang sering main game. Tapi untuk penggunaan harian, sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh sih. Kesimpulannya, dari semua kelebihan dan kekurangan yang udah gue sebutin sebelumnya, Redmi 9A ini masih bisa dibilang sebagai juaranya entry level. Kombinasi desain, layar besar, baterai besar, software terbaru, dan yang paling penting adalah harganya, bikin Redmi 9A ini nggak ada lawan di kelasnya. Terus kira-kira Redmi 9A ini cocok buat siapa sih? Sebenarnya sih bisa siapa aja. Tapi menurut gue buat orang tua yang pengen ngebeliin anaknya smartphone pertama yang bisa dipakai buat school from home atau main game dikit-dikit, Redmi 9A ini cocok banget. Atau buat anak yang pengen kasih orang tuanya hadiah HP baru, ini cocok banget juga. Karena Redmi 9A ini layarnya besar, sehingga buat orang tua enak buat ngebaca tulisan di layar yang besar. Dan baterainya juga awet, jadi nggak perlu buat sering-sering ngecharge. Oke, sekian video dari The Grid. Makasih udah nonton video ini. Like videonya, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid. Follow juga Instagram kita @thegridco.id. Thank you, The Grid sign out.
Bye.